Mah gejolak jiwa untuk berkarya aku sangat tinggi ya. Malah semakin tua semakin tinggi. Yes. Bukan semakin tinggi, semangat berkarya aku apa tuh? Oh, Namuh semangat. itu ah. Iya, iya. Cik, 2, 3. Dah, mulai no. Sana basuh balik jo yang tabuzer yang tagia budak zaranya di Pot Bungo. Hari ko sana yang sedang berada di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat di sebelah yang kalau saya lihat muka beliau pasti seniman budayawan Sumatera Barat lah hafal juga beliau. Aduh Pak Arismanto Jas. Sehat Om. Alhamdulillah sehat. Kamu balik Mbak Om kau beliau sada. Mbak Om dengan jenak. Lah biasa kan dipangan lah. Iya. Nah, beliau termasuk salah satu peserta di pameran kini nak Om. Iko pameranku sebenarnya serius Om. Sebagai peserta Om Oh iya sebagai peserta. Ya rasanya iko acara aku bagus. Cuma yang rasanya mungkin dengan 3 fase, tiga kali pameran. Sebaiknya kan serancaknya pameran di Ciean itu kan sekali jalan jalan, cuma awak pengen tampilan wah gitu kan. Iya. Dan selektif. Iya. Sebenarnya di sana di Taman Budaya itu ada pameran realitas namanya, dan itu 3 kali ikut nang ketiga kok. Dan ketiga Ya. Dan Om ikut di ketiga pameran atau ketiga ya. Kedua dan ketiga. Iya. Nah itu harapannya mungkin sekali saja sekali jalan gitu. Iya. Sebenarnya kalau sepengetahuan Om, ikut dibagi-bagi, apa sih tujuannya sama panitia? Ya kalau saya lihat kan dibagi orangnya itu kayak itu saja jadi. Awak kan pengin ya di Sumatera Barat itu banyak pelukis. Kalau tiga kali gantian lah. Nah, gantian, artinya bisa di yang pertama orang-orangnya seleksi ya. Yang kedua Iko 1, 2, 3 saya lihat kan orangnya itu kayak itu ya. Atau pelukis sendiri yang tidak aktif, yang aktif lah itu ya, tidak produksi ya. Itu jadi pertanyaan. Ya. Dan di sana, itu ada lukisan, itu adalah karya-karya beliau. Om, itu karya labaralamo kok Om garap kok Om. Tahun barau digarap kok. Iko karya terbaru ya. Di tahun 2020 lah. Ya. Yang di atas itu namanya Perjalanan. Kalau Iko Subhanallah. Ya. Gitu. Nah, cerita Om tentang karya 2 kok Om. Ya kalau yang di AT ya perjalanan itu mungkin awak baru saja bepergian pergi ke umroh gitu kan. Oh umroh. Ya. Di situ kan ada gambaran Jabal Rahmah gitu ya. Jadi terinspirasi dari situ ya. Dari situ. Nah berarti kan itu lebih banyak ke religinya. Ya awak sebenarnya kan yang religi kan awak pengen sesuatu yang lain tuh. Nah, berbeda. Yang selama gua kan pameran awak kan bukan yang religi ya. Iya. Ya, pengen saja gitu. Iko baru kok. Ya, berarti baru untuk mengarah ke arah religi kok Om. Ya mungkin ya bisa jadi bercanda ya. Cuma kan awak pengen kok. Pengen mencoba hal yang berbeda gitu. Iya, yang berbeda aja. Nah, di sana pameran kok beliau pastilah sering mengikuti pameran. Nah, Om lah barangkali mengikuti pameran. Seingat Om. Seingat-ingatnya. Soalnya sangat banyak, Pak. Mulai dari tahun 86 ya. Dari tahun 86 Om mulai pameran. 86 tuh 80 kan lah kuliah tuh kan. Iya. 80 sampai 85. Wah tamat di Seni Rupa IKIP. Iya. Lalu awak di-SK-kan ke SMSR. Iya. Dari situ awak mulai berkarya tuh. Berkarya, ya hampir setiap tahun lah. Itu kan berkat nilai persahabatan jo almarhum Pak Harun Al-Rasyid ya. Oh Pak Harun Al-Rasyid. Iya. Mungkin awak di situ tuh jasa beliau cukup apa ya bagi awak ya. Yang membesarkan awak. Jadi Pak Harun Al-Rasyid termasuk orang yang mempengaruhi perjalanan berkesenian Om. Termasuk. Karena ya. Awak hampir tahun ada karya apa enggak? Oh ada. Gitu. Pameran Taman Budaya di Jambi, pameran Taman Budaya di Pekanbaru. Awak selalu mau karya tuh ke beliau Cie. Nah, pernah nggak Om ikut menyelenggarakan pameran tunggal Sulawesi? Pameran tunggal baru terakhir ke 2009 Baleh. 2009 Baleh. Iya. Itu ada berapa karya yang Om pamerkan waktu itu? Sekitar 60 karya. 60 karya iya. Di Taman Budaya. Di Taman Budaya. Nah, ada hal yang menjadi tanda tanya di Ambo sebagai orang awam dalam seni rupa.
Sebetulnya apa sih tujuan pameran bagi seorang seniman? Apakah hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya, atau ingin mengharapkan bahas lukisan atau karya seni itu laku? Oh iya, ya paling tidak ya kalau bagi seorang perupa ya pelukis ya pameran itu mungkin ya untuk menunjukkan jati diri, eksistensi di samping ya awak tentu mengharapkan secara apa materi pasti itu nggak bisa dipungkiri itu. Munafik loh kalau ya, munafik itu kok. Pasti seniman tuh berharap karyanya laku, terutama berupa artinya karyanya dibeli oleh para kolektor atau penyuka yang lain. Nah itu kan harganya rata-rata lukisan kok mahal-mahal Om. Om sendiri pernah menjual lukisan paling mahal berapa? Ya susah pula mah. Yang paling mahal tuh di bawah 20 lah. Di bawah 20 juta. Iya. Itu terakhir lukisan Om terjual tahun? Terakhir di pameran Tunggal Patang ada nggak terjual? Enggak, cuma setelah pameran. Oh setelah pameran? Setelah pameran baru di Baliurang gitu kan? Ada orang yang nelpon Sukoiko, akhirnya kan diambil juga. Ini lukisan-lukisan yang lah Om jual tuh itu rata-rata masih di Indonesia atau bah? Masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Ya rata-rata umumnya di Jakarta. Oke. Oh di Jakarta. Kolektor yang mambiak gitu kan. Nah dengan seperti itu ada pameran kemudian dijual. Nah Om tidak melihat sosok bahwa ketika perupa menjual sekarya seninya, mengeksploitasi karya seni itu sendiri, nak melihat seperti itu? Ya enggak lah. Karena itu memang kau nak jual bertahan senimanku untuk hidup dah. Yeah. Oke, Om masih ngajar sampai kini? Ala pensiun. Wala pensiun. 2000 balik. Jadi beliau kini sudah fokus berkesenian, fokus untuk mengembangkan terus kemampuan-kemampuan beliau dalam seni lukis. Nah, planning ke depan serupa Om? Ya kalau planning ke depan ya di masa-masa pensiun awak tetap saja berkarya ya. Berkarya di samping itu mengisi waktu ya. Cuma gejolak jiwa untuk berkarya aku sangat tinggi ya. Malah semakin tua semakin tinggi? Yes. Bukan semakin tinggi, semangat berkarya aku apa tuh? Namuh itu Iya. Nah, biasanya satu lukisan, kalau boleh tahu, nah lukisan yang dua kok lah, itu berapa lama Om mengerjakan? Ya kadang-kadang bisa 15 hari kalau sedang mood ya. Tetap juga pakai mood Maya. Iya. Nah, ya kadang-kadang kalau lah pensiun kadang ada senggang waktu kok awak jalan kan. Iya. Taman budaya aku lah Pokardi itu nggak bisa lupa tuh dah. Iyalah, singa aja kalau tanda seniman. Iyalah. Kadang-kadang tanda budayawan guys sana. Nah, Om ada tak pertanyaan? Ambo punya kawan seorang pelukis juga dulu waktu masih di Jogja. Itunya punya mood ngelukis jam 1 KT malam. Betul. Kalau Om Bah? Awak nggak bisa sama jam 1 KT itu. Nyo malam sih bisa di siang gitu kan. Tahu orangnya itu mah. Tahu orangnya saya lihat. Nah itu Om sendiri bah melukis tuh arti punya jam-jam tertentu ndak atau memang saat mood ya udah jam barang saja. Kalau kini kok lah diatur bentuknya. Kadang-kadang sudah maghrib kan, terus sembahyang isya melukis sampai jam sebaleh. Nah tuh sudah sembahyang subuh melukis lo gak 2 jam gitu kan. Nah sehari-harian gitu gini kok. Oh gitu seperti itu lah. Teratur begitu saja ya? Iya teratur. Nah, kini kan banyak seniman-seniman perupa muncul, baik Sumatera Barat atau Indonesia. Om melihat memang banyak muncul atau kini semakin kurang dan apa perbedaannya? Seniman-seniman masa kini yang baru tumbuh dengan angkatan Om. Kalau kini saya lihat batu semangat untuk berkarya tuh ya mungkin di saat-saat pandemi ya agak berkurang gitu. Berkurang. Dan itu pun saya lihat para senior ini memang agak jauh tertinggal gitu. Arti tertinggalnya dalam artian semangatnya tadi. Sangat berkarya. Kalau kualitas karya Bang? Kualitas karya gini bagus-bagus ya. Tinggal mereka saja gini mengeksploitasi itu ke depan gitu kan. Nah, ketika kan ada yang namanya ketika pameran seperti Iko kan butuh kurator. Nah, Om melihat sebetulnya penilaiannya ketika Om mengecek tadi banyak loh pelukis lain di Sumatera Barat, kenapa nggak bisa? Itu seperti apa gambaran Om mencari? Atau memang kalau Om mengecek kualitas cukup bagus?
Jadi bahas mana ada pameran 3 kali ternyata tidak tercakup sadonyo. Iya. Terus mana Pak Om? Iya, mungkin saja itu kan awak tidak tahu persis ya, pihak-pihak taman budaya gitu ya. Dalam penyelenggaraan pameran juga. Karena mungkin volume pameran itu di taman budaya kan dalam setahun tuh cukup bisa dihitung saja. Iya. Bisa 2 kali. Iya, gitu iya. Kan. Cuma di event-event lain gitu ya, event lain bisa saja adik-adik itu yang baru-baru bisa ikut gitu kan. Ya, kan kita berharap kalau apalagi Om membuat sebuah pernyataan bahwa karya-karya mereka juga punya kualitas bagus, kan? Ya. Dan sayang kan mereka tidak ikut. Seberapa penting pameran tuh kini Om? Menurut Om, kan sekarang media sosial banyak. Kenapa nak pajang saja karya-karya tersebut di media sosial, di Facebook? Atau pameran itu adalah puncak dari seorang perupa? Atau apa menurut Om? Ya kalau awak pameran itu bukan suatu puncak ya. Cuma awak bisa eksis dalam berkarya tadi itu. Kata tadi itu kan media lah banyak kan, bisa melalui media gitu apa kan. Gitu. Tapi pasti new akan berbeda ketika awak melihat langsung yang media. Iya, beda. Tapi berarti pameran itu masih sangat dibutuhkan ya pasti. Dibutuhkan ya. Sana Pak Erismanto Jas juga punya sebuah grup Pentagona namanya. Pentagona. Itu sebuah grup apa tuh? Cerita tentang Pentagona. Pentagona itu kan artinya kami membuat grup, kelompok ya. Kelompok. Ada 5 orang perupa aja. 5 orang perupa. Ya. Di antaranya Ambo sendiri, Ambrianis, Pak Ambrianis. Zirwen. Ya. Terus dulu ada almarhum Dwi Agustiono. Itu ada Nasrul. Nasrul Palapa. Yeah. Ada 5 orang. Setelah tahun 2000 ampe tuh KT itu meninggal Dwi Agustiono tuh. Iya. Ada plusnya gini. Ada Irwandi cik itu. Irwandi Brimo. Cuma kami pernah pameran tuh 3 kali pameran di Taman Budaya. Iya. Sampai gini agak stagnan tuh. Stop ya. Mungkin mereka itu berkarya seorang. Iya. Pameran di tempat lain ikut gitu. Ya. Yang Pentagona masih ada ya. Ya. Oh, berarti orangnya masih ada. Masih ada. Grup ini masih ada. Masih ada. Dan itu kami ada rencana untuk pameran Pentagona balik itu. Mangga harus bikin grup Om. Mangga harus bikin grup. Apa alasan mendirikan Pentagona saat itu? Ya, pingin tuh secara kelompok ya. Kalau saya lihat di Jogja itu kan ada kelompok-kelompok tertentu itu kan. Oke. Itu kan menjadi kadang-kadang pameran itu lah menjadi viral gitu kan. Model Jadi, kelompok jendela itu kan. Kelompokku termasuk memperkuat posisi seniman agarnya semakin kuat. Kalau seorang-seorang kadang-kadang mungkin tidak tercover saja ya Om ya. Iya, salah satunya itu memperkuat tadi dah. Memperkuat tadi. Ya. Karena di dalam kelompok kami itu ya katakanlah orang-orang yang kuat-kuat ya. Model Amriani, Zirwen dan dia punya talenta masing-masing berbeda tuh. Orang-orang realis gitu kan. Orang yang kuat-kuat gitu kan. Si Irwandi tadi kan. Jadi kami ambil satu wadah gitu kan. Bahwa kelompok pameran dan bisa menularkan ke yang lain. Dan di situ tumbuh kelompok-kelompok baru tadi kan. Iya. Karena untuk meramaikan kasanah. Tapi berarti senerupa. Kelompok tersebut bukan melakukan persaingan-persaingan, tapi menjadikan persaingan itu sebuah hal yang positif. Ya. Munculnya grup-grup baru. Baru gitu, ya. Oke. Om, boleh tanya Om. Yang perjalanan, kalau ada orang nawar berapa di Om? WA saja. Japri boleh sada. Karena harga seni itu tidak bisa dipatok tarif. Ketika seorang menyukai agak kasamiliarnanya kalau lah suka pasti beli. Jadi ambo termasuk mengagumi kok salah satu mungkin di media sosial ambo lah pajang foto lukisan beliau kok di sana. Nah, berarti kalau iko lukisan terbaru di rumah ada berapa lukisan yang punya Om kini? Di rumah? Yang apa ya, yang standby ya, yang lah sudah. Ya sudah. Yang sudah, yang baru gini ada sekitar ampe lah. Ampe. Iya. Yang kalau yang nanda itu lukisan Om saja hanya ampe di rumah. Di rumah banyak. Bara-bara ada Om. Di rumah ada sekitar sebaleh nih tuh. Sebaleh itu udah banyak tuh Om. Iya, di belakang. Dari tahun bara Om tuh, bayangkan Om dari tahun bara berkarya 80-an. Iya.
Cuma sebalik ini di rumahnya. Enggak lah, kalau karya tuh lah banyak di koleksi orang gitu. Itu masalahnya, aku pertanyakan, karena aku cuma sebalik di rumah lain, nah lain kok lah di Bali orang. Berarti termasuk laris kalau lukisan beliau sana. Ya masalah laris itu tadi kan, Wak, masing-masing orang tuh punya apa sendiri-sendiri ya. Iya. Ya ketikanya suku jatuh jazz, Wak punya pasar sendiri loh. Punya gitu. pasar, Iya. ada pengagum sendiri. Pengagumnya bukan seluruh orang suku lukisan awak tuh. Iya. Harus di lukisan anggo aja. Iku sebenarnya dalam lukisan alirannya apa Om? Iku aliran tojaisme. Di beliau seorang nama alirannya Aku dulu kan pengagum surrealis. Surrealis. Dan itu sangat luar biasa dan Dunsana kalau berminat dengan lukisan beliau, Dunsana bisa japri langsung beliau ya. Terima kasih Om. Ada terakhir kamu sampaikan untuk seniman-seniman muda atau pemerintah atau apa? Ya awak untuk seniman-seniman muda ya, mari berkarya, ya, kembangkan kreativitas gitu ya, karena mereka tuh punya potensi untuk kedepannya. Yang sering berpameran lah gitu kan. Ada mengisi waktu untuk pameran ikut gitu kan. Ya tanpa keikutsertaan orang nggak tahu jawab gitu kan. Iyalah. Ya, pameran kok ya batu eksistensi diri awak sendiri. Artinya orang kenal Jawa gitu kan. Tanpa pameran orang nggak tahu Jawa itu kan. Iya. Tapi kalau seandainya misal pameran tunggal tuh itu gadang nggak biayanya untuk melakukan pameran tunggal itu? Ya lumayan lah, kalau cukup besar lah untuk pembuatan katalog misalnya kan. Pembuatan katalog itu kalau belum sewa tempat. Kalau awak sifat pribadi ya. Kalau model awak petanggo kan awak kerjasama aja Taman Budaya. Kerjasama mungkin gedung alah. Pembuatan katalog alah dari news ada kan. Ya itu tadi, karena awak lah besar di Taman Budaya, mungkin pihak Taman Budaya lah bisa mau tadi itu kolah patui. Dan yang pasti itu ketika awak lah terus berekspresi melahirkan karya-karya, orang akan melihat kualitas. Ketika awak lah punya kualitas, akhirnya orang akan majak awak untuk berpameran tunggal seperti itu barangkali. Iya, mudah itulah. Di sana luar biasa bincang-bincang bojo seniman seni rupa. Tapi masih ada pertanyaan ke Om. Angkatan Om seniman seni rupa perupa yang Om seangkatan Yusia kini. Kalau awak kan alumni seni rupa IKIP kan? Iya. Angkatan awak tuh di yang masih eksis ya sebagai seniman perupa. Yang masih eksis ya. Kebetulan di angkatan awak tuh yang jadi perupa awak sendirinya ya. Surang lo beliau di sana. Surang ya. Yang lain-lain jadi dosen di Padang Panjang kan, Sri Sundari saya kan. Malah aktivitas seniman surang saya. Surang ya. Nggak tahu ya. Cuma mungkin apa tadi ya, naluri apa mungkin militan tuh ya. Banyak juga dan kawan-kawan yang setia menggambar ya. Cuma ini enggak melanjutkan untuk menggambar. Memilih jadi guru atau jadi dosen gitu kan. Pada kualitas sebetulnya akan muncul ketika itu diasah terus-menerus dalam. Iya. Banyak tuh. Kawan-kawan yang hebat-hebat kan. Lah, sana seorang seniman perupa dan Ambo yakin Iko akan mengobat kerinduan murid-murid beliau. Karena beliau juga seorang guru di SMSR yang kinilah tersebar di Indonesia, di Jogja pasti banyak Om. Iya banyak. Pak Irismanto Jazz, seorang seniman perupa Sumatera Barat, lah masuk di Pot Bungo, wak tunggu lainnya lah. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis